Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barik Unggul Pribadi, NIM 21120812005, kelompok 5 Praktikum Sistem Digital Lanjut 2021. Di sini kelompok kami akan mengerjakan tugas video presentasi langkah kerja modul 5, akomodasi desain FSM dan teknik modularitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar teori modul 5. Pertama, yaitu gaya pemodelan HDL. Bahasa pemodelan Verilog HDL mendukung 3 jenis gaya pemodelan. Pertama, get level, data flow, dan behavioral. Pemodelan get level dan data flow digunakan untuk memodelkan rangkaian kombinasional, sedangkan behavioral level digunakan untuk rangkaian kombinasional dan sekuensial. Pemodelan get level digunakan untuk mengimplementasikan modul level rendah dalam sebuah desain, seperti multiplexer, full adder, dan lain-lain. Lalu pemodelan data flow menggunakan penugasan berkelanjutan dan penetapan kata kunci. Lalu untuk teknik modularitas. Teknik modularitas adalah sebuah teknik dalam programming yang dibutuhkan untuk mempermudah dalam pengorganisasian skrip. Prinsipnya yaitu meletakkan perintah yang menjalankan suatu tugas khusus ke dalam modul atau file skrip tersendiri. Nantinya jika dibutuhkan kembali file tersebut akan dipanggil. Kemudian rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial adalah rangkaian logika yang kondisi keluarannya dipengaruhi oleh masukan dan keadaan keluarannya sebelum atau dapat dikatakan rangkaian yang bekerja berdasarkan urutan waktu. Cirinya ada jalur umpan balik feedback di dalam rangkaiannya. Contohnya yaitu pertama flip-flop. Seperti yang digunakan nanti pada modul ini yaitu rangkaian D flip-flop. Flip-flop adalah rangkaian utama dalam logika sekuensial. Mempunyai fungsi memori atau pengingat dan mampu melakukan penyimpanan data sesuai dengan kombinasi masukan yang diberikan. Kemudian ada counter, register, memori. Di sini diagram keadaan atau state adalah diagram yang digunakan untuk mendeskripsikan perilaku sistem. State diagram mendeskripsikan semua kondisi yang muncul sebagai sebuah objek, begitu pula dengan event. Editor diagram status aktif HDL memungkinkan pengguna untuk mendeskripsikan file perilaku unit desain menggunakan beberapa diagram keadaan bersamaan dalam satu dokumen. Kemudian finite state machine atau FSM adalah sebuah metodologi perancangan sistem kontrol yang menggambarkan tingkah laku atau prinsip kerja sistem dengan menggunakan 3 hal, yaitu state atau keadaan, event atau kejadian, dan action atau aksi. FSM ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu FSM model Moore dan Mealy. FSM Moore merupakan rangkaian sekuensial yang keluarannya hanya dipengaruhi oleh state rangkaian saat ini atau current state. Kemudian untuk FSM Mealy, rangkaian sekuensial yang keluarannya dipengaruhi oleh current state dan juga masukan primernya. Sekian untuk dasar teori modul 5, akan dilanjutkan ke langkah kerja. Nama saya Rizka Marieta dengan NIM 2112011811365, kelompok 5, praktikum SDL 2021. Hari ini kita akan mengerjakan modul 5 dengan judul akomodasi desain FSM dan teknik modularitas. Adapun di sini untuk percobaannya kita mula-mula akan membuat new project terlebih dahulu. Pada new project kita akan beri nama project ini dengan nama FSM More kelompok 5. Lalu untuk di bagian device properties, kita akan memilih family-nya Spartan E3, kemudian untuk device-nya kita pakai XJ3S500E. Lalu untuk package-nya kita pilih FG320 dengan speed -4. Untuk language-nya kita pilih Verilog. Lalu kita klik tombol next. Dan finish.
Langkah selanjutnya ketika kita sudah membuat project baru, kita akan membuat modul baru dengan cara kita ngeklik new source, lalu pilih Verilog modul dan kita beri nama FSM More. Next. Dan pada FSM More ini nanti kita akan tuliskan source code yang sudah disediakan oleh modul, yaitu sebagai berikut. Setelah kita mengisikan source code yang sudah disediakan oleh modul ke dalam modul Verilog ini, kita kemudian membuat new source lagi. Terus kita pilih Verilog text editor dan kita beri nama tbmore untuk test bench. Ketika sudah jadi modulnya, kita akan masukkan source code yang sudah disediakan oleh modul ke dalam modul tbmore. Kemudian setelah kita mengisikan source code ke dalam modul tbmore, kita akan melakukan simulate behavioral pada view simulate. Nah, di sini untuk tampilan sinyal yang dihasilkan dari eSIM. Di sini ketika W sama dengan 0, clock 0, reset 0, maka outputnya Y. Dan di sini ada perubahan terjadi ketika nilai clock 0, reset 0. Di sini akan ada perubahan ketika clock 1, W1, Y1, atau state 3. Ketika state 3 maka Y akan 1. Nah, di sini ketika clock
clock berubah menjadi 0, W1 dan reset 1, Y akan tetap 1 karena nilainya akan menyimpan atau mengambil dari state sebelumnya. Nah, di sini kembali ke 0 untuk outputnya, dan di sini akan, di sini ketika reset 0, clock 1, W1, maka Y sama dengan 1, berarti di sini state 3, dan di sini sama. Ketika reset 0, clock 0, W0, maka Y sama dengan 1 karena menyimpan nilai state sebelumnya. Begitu. Kemudian kalian bisa cek untuk view RTL schematiknya. Kalian start with Explore Wizard, kalian pilih FSM Moore, add, create schematic. Nah, ini untuk schematic FSM Moore. Nah, kalian bisa dilihat di sini ya. Di sini ada rangkaian FSM Moore terdiri dari beberapa gerbang, dan di sini ada rangkaian flip-flop. Di sini kalian bisa lihat ya, ini untuk input W-nya masuk ke rangkaian ini, gerbang-gerbang ini, kemudian untuk clock dan resetnya akan masuk ke rangkaian D flip-flopnya, dan outputnya yaitu Y. Jadi untuk ini rangkaian schematiknya. Sekian, terima kasih, akan dilanjutkan ke percobaan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barik Unggul Pribadi, NIM 211208118120005. Di sini saya akan melanjutkan presentasi langkah kerja modul 5 praktikum sistem digital lanjut, yaitu teknik modularitas FSM Moore. Jadi kita masih ada di file FSM Moore kelompok 5 ya. Kemudian kita klik ke project, new source, kita buat Verilog modul, kita kasih nama untuk DFF. Ini untuk implementasi rangkaian D flip flop. Kita next, kemudian kita next, pastikan sesuai ya. Kemudian kita finish. Nah, ini untuk tampilannya. Ambil source code dari modul, kemudian kalian save. Nah, ini untuk source code dari Verilog modul DFF. Saya akan menjelaskannya. Pertama, deklarasi variabel D. Nah, ini untuk tipe datanya input, kemudian clock, reset, kemudian untuk tipe data output register, ini variabel key dan key bar. Kemudian di sini memulai blok simulasi prosedural bertipe always. Ini mengacu pada statement post at clock or post at reset. Jadi ketika nilai clock itu positif atau nilainya di reset, kemudian perulangan if ketika reset nilainya 1, maka bikin key menjadi 0 dan key bar jadi 1. Kemudian end, dan else ketika reset sama dengan 0, maka key sama dengan D dan key bar sama dengan negasi key. Kemudian end dan end modul. Lalu kita membuat Verilog modul baru. Kita beri nama top modul. Ini untuk top modul pada teknik modularitas ini ya. Next, sesuaikan, kemudian klik finish. Nah, di sini kita ambil source code dari modul, kalian save, dan ini merupakan source code untuk top modul stroke. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Untuk pertama, deklarasi variabel W, tipe datanya input, clock, reset, kemudian variabel Y untuk output, kemudian wire, ini variabel Q1 next, Q2 next, Q1, Q2, Q1 bar, dan Q2 bar. Kemudian kita assign nilai Q1 next, kita ambil dari input W, kemudian Q2 next itu W invert di N kan dengan Q1, kemudian OR WN Q2 N Q1 bar. Kemudian untuk DFF1 kita koneksikan nilai ya. Nilai D itu sebagai key next 1, kemudian nilai clock jadi clock, nilai reset jadi reset, nilai Q1 jadi Q1, nilai key bar jadi key bar. Kemudian untuk DFF2 nilai D jadi Q2 next, nilai clock jadi clock, nilai reset jadi reset, nilai key jadi Q2 dan key bar jadi Q2 bar. Kemudian kita assign nilai Y diambil dari nilai Q1 N Q2, kemudian N modul. Setelah itu kita buat Verilog text fixture. Kita ke project, new source, Verilog text fixture, kita beri nama TB top. Kalian next, kemudian kalian associate source, pilih yang top modul struct, kemudian kalian next, sesuaikan jika sudah finish. Nah, kalian masuk ke tab simulation. Nah, di sini untuk TB topnya ya. Kalian ambil source code dari modul. Jika sudah kalian save, ini untuk source code TB top untuk test bench-nya. Di sini pertama kita inisiasi variabel W clock reset dengan tipe data register. Kemudian variabel W itu sebagai where. Kemudian di sini kita deklarasi instantiate the unit under test untuk modul top modul struct. Ini nilai W sebagai W, nilai clock sebagai clock, inisiasi nilai reset sebagai reset, dan Y sebagai Y.
Kemudian di sini initial begin, memulai stimulus. Pertama untuk input pertama resetnya itu 1 dan clock 0. Kemudian setting nilai clock setiap 10 nanosecond, clock sama dengan negasi clock. Jadi clocknya nanti naik turun positif negatif setiap 10 nanosecond. Kemudian N. Kemudian initial begin. Di sini untuk 20 nanosecond pertama inisiasi nilai W sama dengan 0, reset 0. 20 selanjutnya W sama dengan 1, reset 0 hingga terakhir 20 nanosecond terakhir yaitu W sama dengan 1, reset sama dengan 1. Kemudian N modul. Jika sudah, kalian bisa lihat hasil simulasinya pada isim simulator. Pertama kalian behavioral check syntax dulu. Jika sudah centang, kalian simulate behavioral model. Nah, di sini kalian bisa lihat ya untuk hasil simulasi test bench. Ini merupakan sinyal yang dihasilkan. Di sini dapat kalian lihat nilai clock itu setiap 10 nanosecond akan selalu berjalan ya terus-menerus, naik turun positif negatif 1010 berubah setiap 10 nanosecond. Kemudian di sini ada nilai W 0, Y-nya 0. Kemudian ketika di sini ketika nilai clock 1, nilai W1, maka nilai Y atau outputnya menjadi 1. Nah, di sini ketika clock sudah 0, nilai W1, maka output Y masih 1 karena dia mengambil nilai state dari state sebelumnya. Di sini juga terjadi ketika nilai clock 1, W1, maka nilai output Y menjadi 1. Dan di sini ketika nilai clock 0, W0, maka nilainya tetap 1 karena dia mengambil nilai state sebelumnya. Di sini untuk rangkaian top modul struct-nya kita bisa lihat untuk view RTL schematic-nya. Kita klik synthesize dulu. Kemudian kita view RTL schematic, kita pilih start with explore wizard, kemudian top modul struct kita add, kita create schematic. Nah, ini tampilan rangkaian schematic untuk top modul struct, kita bisa lihat untuk detailnya. Nah, ini seperti ini. Di sini ada gerbang-gerbang logika AND, OR, kemudian ada rangkaian di flip-flop. Di sini ada input W untuk clock dan state. Nah, input W ini akan masuk ke rangkaian-rangkaian logika, kemudian clock dan state akan masuk ke rangkaian di flip-flop dengan output Y. Ini untuk penjelasan teknik modularitas FSM More. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Muhammad Irham Maulana dengan NIM 21120181200019 dari kelompok 5. Di sini saya akan mencoba untuk melanjutkan langkah percobaan modul 5 praktikum sistem digital lanjut 2021. Jadi sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya mengenai percobaan rangkaian FSM More, rangkaian FSM More dan juga teknik modularitas dari FSM More. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah melakukan percobaan pada FSM Melee. Langsung pada langkahnya membuka aplikasi Sealing, kemudian membuat project baru dengan memilih tab file, kemudian pilih new project. Untuk nama di sini kita berikan dengan FSM_Melee_kelompok 5. Kemudian untuk lokasinya pilih sesuai yang diinginkan. Baik, jika sudah sesuai, pastikan untuk mengecek pada top level source type sebagai HDL. Kemudian bisa langsung memilih next. Kemudian pada project setting, di sini pastikan untuk memilih family dengan Spartan 3E. Untuk device-nya adalah XC3S500E dengan package FG320 dan speed main 4. Pastikan juga untuk memilih simulator dengan eSIM, VHDL Verilog, dan juga preferred language di setting sebagai Verilog.
Jika sudah sesuai maka langsung memilih next. Nah, berikut untuk summary projectnya dapat dilihat untuk memastikan konfigurasi sesuai yang dikonfigurasi sebelumnya. Ya, jika sudah benar maka langsung pada klik finish. Ya, di sini dapat terlihat pada bagian tab design, pada view implementation terdapat project yang telah kita buat dengan nama FSM Milling kelompok 5. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat Verilog modul dengan cara memilih tab project, kemudian pilih new source. Kemudian pada bagian source type atau jenis source-nya pilih Verilog modul. Kemudian beri nama sebagai FSM_Milling. Kemudian untuk lokasi pastikan lokasi sudah sama dengan project yang tadi dibuat dan centang pada itu project agar file masuk pada projectnya. Kemudian pilih next, kemudian pada define modul abaikan saja, langsung klik next. Berikut summary modul yang telah kita buat, pastikan sesuai dengan konfigurasi tadi. Setelah itu klik finish. Ya, di sini pada tab design view implementation sudah nampak file Verilog modul yang telah kita buat. Kemudian pada bagian kanan sudah tampak untuk kotak dialog untuk memasukkan source code-nya. Di sini kita akan memasukkan source code untuk melakukan implementasi rangkaian FSM Milling. Yang pertama kita buat input dan outputnya. Kita buat input dulu dengan nama W, kemudian input lagi clock, kemudian input selanjutnya adalah reset. Kemudian kita berikan output dengan tipe register dengan nama Y. Kemudian selanjutnya adalah kita deklarasi parameter. Parameter di sini kita berikan sebesar 2 bit. Ya. Di sini untuk parameter kita memberikan 2 bit dengan biner sehingga akan menimbulkan adanya 4 kombinasi state. Yang pertama kita buat untuk state 0. Ya, state 0 kita berikan nilai dengan 2 bit biner 00. Lanjut pada state 1 yaitu 2 bit 01. Selanjutnya adalah state 2 dengan 2 bit biner 10. Terakhir adalah state 3 dengan nilai 2 bit 11. Ya, untuk parameter sudah selesai. Selanjutnya adalah kita buat register. Maksud saya 2 bit di sini dengan nama current state dan juga next state untuk menampung state saat ini dan state selanjutnya. Kemudian kita buat blok simulasi dengan tipe always agar dapat dijalankan berulang kali. Kemudian dengan
mengacu pada statementnya adalah at post age atau positive age dari clock, or atau positive age dari variabel reset. Nah, blok ini bertujuan untuk mendefinisikan atau mendeklarasikan logika current state. Kemudian begin untuk memulai blok. Kemudian kita berikan pengkondisian. Jadi jika if dengan mengacu pada variabel reset, jika resetnya aktif atau bernilai 1, maka begin akan memberikan nilai current state sebagai state 0. And untuk menutup begin. Kemudian kita berikan else. Selain itu, maka begin